Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan rukun iman dan rukun Islam. Sebelumnya saya Citra Melia dengan NPM 102211139 dari kelas C3 Akuntansi dengan mata kuliah Agama 4. Dan dosen pengampu yaitu Dr. Budi Jatmiko MSI MEI. Nah, dalam hubungan rukun iman dan rukun Islam, yang pertama ada rukun iman. Iman dari bahasa Arab artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama ini dapat dimaknai sebagai bentuk meyakini bahwa tiada Tuhan lain yang layak disembah selain Allah sebagai pencipta alam dan segala isinya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada para malaikat berarti mempercayai bahwa malaikat itu ada dan senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia. Malaikat merupakan makhluk gaib, ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya, dan bertugas untuk menjalankan perintah dari Allah untuk mengawasi seluruh umat manusia termasuk jin. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Makna dari iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini jika seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi datangnya dari Allah, terutama Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dan dasar melaksanakan kehidupan umat Islam. Dan yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Maknanya ialah meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai segala ajarannya baik dari lisan maupun mengikuti jejak kisah suri tauladan Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat berarti meyakini dan mempercayai tanda-tanda akhir zaman seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Yajuj dan Majuj, terbitnya matahari dari barat, semakin banyak kejahatan serta banyaknya amanah yang tidak lagi dijalankan. Dan yang keenam itu ada iman kepada qada dan qadar. Makna rukun iman ini mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa hal baik maupun buruk. Allah menciptakan mudarat, pastilah ada maslahat. Di setiap keburukan terdapat makna yang mendalam, baik itu diketahui oleh manusia maupun tidak diketahui oleh manusia. Selanjutnya yang kedua ada rukun Islam. Rukun Islam yaitu suatu amalan atau perbuatan yang bentuknya secara fisik dan dipercaya bisa menjadi perantara terbaik bagi seluruh hamba Allah untuk masuk surga. Seluruh umat Islam yang ada di dunia ini telah diwajibkan untuk memahami sekaligus juga melaksanakan apa yang ada di dalam rukun Islam dengan syarat dan ketentuannya sendiri. Rukun Islam itu sangat berperan penting dalam kehidupan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat.
Nah, jadi membaca 2 kalimat syahadat itu merupakan tanda keimanan seseorang. Hal itu juga bisa dikatakan sebagai gerbang untuk memenuhi fitrah manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, membaca syahadat dapat diartikan sebagai intisari dari agama Islam yang bermakna menolak dan menetapkan. Dalam hal itu, menolak diartikan tidak menyembah selain Allah serta menetapkan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Yang kedua, mendirikan sholat. Rukun Islam ini ialah menunaikan ibadah sholat. Bagi seorang muslim, sholat yang wajib dijalankan dan tidak boleh ditinggalkan yaitu sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, yaitu membayar zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dibayarkan bagi setiap umat Islam yang dirasa mampu untuk melakukannya. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat wajib dan zakat sunnah. Zakat wajib biasa disebut dengan zakat fitrah yang dibayarkan sebelum perayaan Idul Fitri. Jumlahnya sudah ditentukan, serta zakat mal yaitu zakat yang bergantung pada penghasilan yang didapat seorang muslim. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, seluruh umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa setiap tahunnya. Pada bulan ini terdapat banyak keberkahan, salah satunya pahala yang dilipat gandakan. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu baik secara lahir maupun batin, baik secara fisik maupun material. Hal tersebut dikarenakan menjalankan ibadah haji membutuhkan banyak persiapan dan kesiapan hati yang matang. Nah, jadi hubungannya rukun iman dan rukun Islam yaitu terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Jadi, sesuatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu terdapat pada rukun iman. Sesuatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Sesuatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam. Yang kedua, hingga rukun Islam yang kelima. Jadi, iman itu akan terwujud apabila dilaksanakan rukun Islam. Iman tanpa Islam tidak berarti apa-apa. Surga hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Jadi, hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abdul A'la Maududi bagaikan sebatang pohon, iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.